Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan yaitu tentang pembuatan bahan ajar, modul bahan ajar digital berbasis Canva. Nah, pada video kali ini masuk di sesi di mana tahap-tahap akhir pembuatan modul ajar digital. Nah, anggap saja kita sudah menyelesaikan apa ya, pendesainan materi inti ya seperti materi misalnya pembahasan saya tentang alat pembayaran tunai ya, uang, jenis uang, sejarah uang, kemudian apa namanya fungsi syarat dan jenis uang, uang kartal, uang kiro. Nah, anggap saja itu sudah dibuat sampai selesai. Nah, hingga sampai dengan ada kuis aktivitas siswa ya. Nah, itu tiba saatnya kita di fase akhir ya, di akhir-akhir bahan ajar itu biasanya ada glosarium. Sebelum daftar pustaka itu ada glosarium. Nah, glosarium di sini itu isinya apa sih? Glosarium itu isinya di mana berupa kumpulan penjelasan istilah-istilah yang asing yang sulit tidak sering terdengar di sehari-hari ya kan. Misalnya eh, istilah istilah kartal, giral ya seperti itu. Itu tuh aslinya artinya apa secara sederhana seperti itu ya. Nah, ini sesuai dengan bahan yang saya buat itu ada contoh modul ajar tunai. Nah, ini ada glosariumnya ya. Di paling bawah itu ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, ini misalkan bank itu artinya apa, kemudian ini artinya apa. Nah, ini tinggal copy aja dari sini, dari bahan yang sudah kita buat sebelumnya di MS Word. Nah, tinggal copy ke dalam glosariumnya sini. Pilih teks, tambahkan sedikit teks, paste. Nah, seperti itu. Terus ambil lagi dari sini. Kemudian kita taruh di sini. Tinggal kita edit saja. Sorry. Tinggal edit aja seperti istilah-istilah yang akan kita bahas. Itu kita cetak tebal ya. Inflasi itu artinya apa? Istilah-istilah asing yang sulit dipahami oleh pemula yang membaca modul bahan ajar kita. Kartu debit itu apa artinya? Kartu debit, kartu kredit, ya itu perlu dibahas, dijelaskan dengan bahasa sederhana di dalam glosarium. Biasanya bahasanya lebih sederhana dan itu biasanya dari sumber referensi, gitu ya. Misalnya ini kartu debit, kartu kredit itu artinya apa? Oke, nah ini kita bahas. Oke, langsung saja kita edit rata kanan kirinya. Kalau terlalu besar kita rubah menjadi 18 size fontnya. Oh, masih terlalu besar. Kita rubah menjadi 14. Nah, oke. Oh, cuman perataannya aja ya. Ini 18 masih bisa ini 18. Oke, tinggal kita rapikan. Seperti ini. Ya, ini adalah yang disebut glosarium. Ya, teman-teman.
Ini biasanya tetap dicantumkan dalam sebuah modul ajar atau bahan ajar. Ya, nah ini ya biasanya istilah-istilah yang asing dan sulit jarang digunakan di bahasa awam masyarakat. Oke, ini glosarium tolong juga dicantumkan. Kemudian yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, ini adalah sumber pustaka yang kita gunakan karena di dalam pembuatan bahan ajar digital ini kan kita pernah menukil dari pendapat atau teorinya siapa ya seperti itu. Nah, itu harus dicantumkan. Ya, suatu contoh ini, suatu contoh ini ya tentang pengertian alat pembayaran tunai dan non tunai. Nah, ini kan saya mencantumkan dari sumbernya bukunya Rahayu tahun 2020. Maka itu harus ditulis juga di dalam daftar pustaka referensinya. Oke, kita karena saya sudah buat di MS Word, jadi tinggal ambil saja seperti itu. Tinggal copy paste. Ini sedikit next space ya, terus enter, kembali ke sini, copy paste, sorry, paste. Nah, terus ambil lagi terakhir ya, seharusnya ini tidak hanya tiga karena saya hanya contoh aja ya, referensinya tidak hanya tiga, lebih banyak lebih bagus karena ini apa namanya ya, referensi itu kan pendukung dari sumber mana kita mengambilnya gitu ya. Oke, mungkin saya buat rata kiri atau rata kanan kiri, saya perkecil. Nah, ini tergantung format penulisannya seperti apa ya. Mungkin saya kasih space biar lebih, nah, atau saya pertebal bagian yang itu menunjukkan karangan bukunya siapa. Oke, sebenarnya dalam etik penulisan daftar pustaka tuh ada formatnya ya, format APA, format apa namanya, macam-macam ya. Oke, segini misalnya. Oke, ini sudah ya. Nah, ini sudah di daftar pustaka. Oke, mungkin cukup ya kita dalam sampel saya memberikan apa tutorial dalam penyusunan bahan ajar digital. Dan terakhir jangan lupa kita cantumkan halaman juga. Oke, mungkin halaman atau kita cari aja di elemen nomor halaman. Nah, ini banyak sekali. Kita tinggal masukkan misalkan nomor halamannya pengen yang lebih variatif ya. Tinggal pilih aja ya nanti. Misalkan halaman 1 saya pilih ini, klik. Nah, rencana ini saya mau taruh di halaman 1 tuh gimana ya? Nah, ini dia. Eh, di bagian sini. Nah, oke, taruh sini. Klik. Mau halamannya diletakkan di paling atas atau paling bawah? Bebas. Ini 1 ya, terus nanti 2, 3, 4 dan seterusnya tinggal ditaruh di lembar berikutnya. Oke, dan terakhir nanti penyusunan daftar isi setelah kata pengantar kita sisipkan saja di sini. Ya, kita sisipkan dengan cara ini klik plus. Ya, klik plus sini. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita buat tambahkan judul untuk daftar, sorry, daftar isi.
Oke, tinggal menyusun sini. Jadi deh disesuaikan dengan halaman yang sudah kita susun satu persatu. 1, 2, 3, 4 sampai terakhir. Oke, cukup sampai di sini tutorial saya dalam berbagi pengalaman dalam praktek menyusun bahan ajar digital berbasis Canva, disupport dengan Heyzen Flipbook, fiturnya dari Canva. Nanti kalau sudah selesai bisa dibagikan secara PDF atau diunduh dalam bentuk PNG, atau jangan lupa diekspor ke dalam Heyzen tadi ya. Oke. Nah, ketika ingin membagikan bahan ajaran kita itu dalam format Heyzen, itu caranya seperti kemarin di video saya berikutnya, video saya sebelumnya, maaf. Heyzen. Nah, ini nanti bagikan share linknya ya, share link Heyzennya kepada ini. Oh ya, di dalam Heyzen Flipbook ini tuh ada ketentuan. Kita bisa menyimpan file dari Canva kita ke dalam Heyzen itu hanya sebanyak 5 kali pembuatan. Nah, kalau ingin menambahkan lagi Pak, ya berarti ketika udah full 5, hapus dulu 2 atau salah satunya biar nanti yang baru bisa disimpan ke Heyzen Flipbook gitu. Oke. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.